Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Green Marketing Strategi pada produk topi Erigo melalui pemanfaatan limbah tekstil untuk mendukung sustainable fashion. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Syiala Nabila dengan NIM akhir 110, ada Laura dengan NIM akhir 116, ada Andini Aulia dengan NIM akhir 118, dan ada diri saya sendiri Gilbert MT dengan NIM akhir 1134. Perkenalkan, saya Laura dengan NIM akhir 116. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat merek Erigo. Erigo merupakan salah satu brand streetwear lokal terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis pakaian dan juga aksesoris, termasuk topi seperti baseball cap. Saat ini, sebagian besar produk topi Erigo masih diproduksi dengan menggunakan metode konvensional, dengan bahan utama polyester virgin dan serat plastik murni, serta komponen tambahan seperti kancing besi baru dan pengaku berbahan plastik. Meskipun metode ini mampu mendukung produksi dalam jumlah banyak dan memenuhi permintaan pasar, penggunaan bahan baku tersebut masih memiliki dampak terhadap lingkungan, sehingga diperlukan inovasi yang lebih berkelanjutan melalui penerapan green product. Selanjutnya, dalam menjalankan bisnisnya, tentu saja Erigo menghadapi beberapa tantangan utama terkait keberlanjutan lingkungan. Tantangan pertama adalah isu fast fashion wasting, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses produksi massal. Selanjutnya, tantangan yang kedua yaitu ketergantungan pada bahan yang berbasis fosil seperti polyester dan juga plastik murni yang sulit terurai. Dan yang terakhir adalah tantangan yang berkaitan dengan reputasi perusahaan. Saat ini semakin banyak konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan, sehingga Erigo perlu membangun citra sebagai merek yang tidak hanya mengikuti tren fashion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada bagian What We Did ini, kami merancang ide transformasi hijau pada produk topi Erigo yang kami namakan Erigo Eco Caps. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui juga bahwa Erigo ini memiliki banyak produk, mulai dari kaos, hoodie, kemeja, hingga topi. Nah, setelah dilakukan analisis, kelompok kami menemukan adanya peluang atau celah pada proses produksinya, di mana pada saat Erigo akan memotong satu lembar kain utuh untuk dijadikan hoodie atau baju, pasti selalu ada sisa-sisa potongan kainnya. Nah, sayang sekali kalau sisa-sisa potongan kain tersebut yang sebenarnya masih bagus dan juga masih baru, ini langsung terbuang menjadi limbah. Padahal kalau kita lihat proses produksi topi itu untuk ukuran pola kainnya yang dibutuhkannya kecil-kecil dan tidak sebesar untuk pembuatan pakaian. Nah, dari situlah kami menemukan ide untuk melakukan upcycle dengan memanfaatkan limbah internal dari pabrik Erigo tersebut sebagai bahan baku utama dari pembuatan topi. Selain itu, selain kain, bisa diperhatikan juga gambar yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan slide ada pengeras lidah topi. Nah, untuk pengeras lidah topi ini biasanya terbuat atau menggunakan plastik murni atau baru. Nah, dalam konsep Erigo Eco Caps ini, kami ingin menggantinya dengan material plastik yang daur ulang, seperti dari limbah pasca konsumen. Contoh untuk limbahnya itu bisa seperti ember. Ember bekas ini bisa dihancurkan menjadi serpihan-serpihan yang lalu dicetak kembali menjadi lidah topi yang kuat dan juga kokoh. Nah, lewat perancangan konsep ini, manfaat yang didapat itu sangat besar. Erigo bisa meminimalisir biaya produksi mereka karena memanfaatkan bahan sisa-sisa seperti kainnya itu kan dari sisa proses produksi pakaian. Nah, lalu untuk lidah topinya, Erigo memanfaatkan dari limbah-limbah plastik. Nah, sekaligus Erigo juga dapat berkontribusi untuk mengurangi sampah kain dan juga plastik. Selain itu, produk topi ini juga jadi punya value yang lebih tinggi karena mengusung konsep ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang insight atau analisa. Yang pertama, ada insight operasional.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Erigo memiliki sumber bahan baku hijau yang berasal dari sisa kain produksi hoodie dan kaos. Dengan mengolah kembali limbah kain tersebut menjadi produk topi, Erigo dapat menerapkan prinsip keberlanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi biaya bahan baku. Nah, di sini ada gambar. Dapat kita lihat pada gambar bahwa sisa kain produksi diolah menjadi bahan baku hijau dan diaplikasikan pada produk baru yaitu topi. Nah, yang kedua ada insight konsumen. Mayoritas konsumen Erigo, terutama mahasiswa, menyukai streetwear yang trendy, ekspresif, dan terjangkau. Produk ramah lingkungan berpotensi diminati jika tetap memiliki harga kompetitif dan desain yang unik. Nah, yang terakhir ada insight strategis. Penerapan konsep sirkular dapat memperkuat brand equity Erigo dengan membangun citra sebagai merek fashion yang inovatif dan ramah lingkungan. Nah, dapat kita lihat dari gambar brand equity update, di mana dari yang asalnya stigma negatif seperti Erigo adalah perusak lingkungan akibat fast fashion, menuju citra positif yakni Erigo menjadi pelopor gerakan sirkular di industri fashion lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebagai solusi utama, kelompok kami merumuskan rekomendasi strategi green untuk mengubah lini produk topi Erigo menjadi produk ramah lingkungan. Yang pertama ada green product strategi atau strategi produk hijau. Rekomendasi kelompok kami merekomendasikan peluncuran lini produk Erigo Eco Caps. Komposisi produknya diubah total. Kain luar topi menggunakan 100% sisa kain perca pabrik Erigo. Dan bagian pengeras lidah topi keras wajib diganti menggunakan material plastik daur ulang jenis HDPE. Yang kedua ada green price strategi atau strategi harga hijau. Rekomendasi kelompok kami, mengingat target pasar Erigo adalah mahasiswa, kelompok kami menyarankan strategi penetration green pricing. Karena bahan baku utamanya itu menggunakan limbah kain internal yang sudah dihitung sebagai biaya produksi pakaian utama. Erigo dapat memotong biaya bahan baku topi sehingga harga jual produk Eco Caps ini bisa tetap sama murahnya atau hanya naik sangat sedikit. Dengan topi konvensional mereka, hal ini menghilangkan hambatan green premium atau persepsi bahwa barang ramah lingkungan harus mahal. Yang ketiga ada green place strategi atau strategi distribusi hijau. Rekomendasi kelompok kami merekomendasikan perombakan total pada sistem kemasan pengiriman atau packaging. Erigo harus menghentikan penggunaan plastik polymailer sekali pakai untuk pengiriman e-commerce produk topi ini dan menggantikannya dengan kotak kardus hasil daur ulang atau kantong berbahan dasar singkong yang larut di air. Yang keempat ada green promotion strategi atau strategi promosi hijau. Rekomendasi kelompok kami merancang kampanye promosi digital kreatif bertajuk Erigo Rewind, Rewire the West. Promosi tidak boleh sekedar menggunakan kata-kata ramah lingkungan, melainkan menyajikan video transparan di TikTok atau Instagram yang memperlihatkan bagaimana tumpukan kain sisa di pabrik Erigo dikumpulkan, dipotong, dan dijahit kembali menjadi topi keren. Narasi ini mengedukasi konsumen mahasiswa bahwa bergaya streetwear tidak harus mengorbankan bumi.